Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum masih bersama saya Cynthia dan kita masih membahas bagaimana dampak bullying terhadap kesehatan mental anak. Bersama dengan narasumber kita masih dengan Dr. Rita Astriani Noviati yang merupakan psikiater. Nah, dokter, bagaimana dokter cara mengatasi dampak bullying ini terhadap anak, dok? Ya, eh, tergantung pada sejauh mana dampaknya ya. Hmm. Misalnya kalau anaknya masih em, apa namanya sekedar yang jadi moodnya tidak baik misalnya gitu ya, jadi yang eh, menunjukkan nggak suka misalnya nangis ya, tapi yang masih belum menetap misalnya seperti itu, yaitu tadi peran orang tua sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi orang tua perlu menanyakan apa yang terjadi, bagaimana mengatasi hal-hal seperti itu di sekolah gitu ya, mengajarkan ya orang tua gitu ya. Nah, namun misalnya kalau anaknya sudah menunjukkan gejala-gejala yang lebih berat ya, seperti mulai tidak mau sekolah, tidak mau bergaul, kemudian juga tidak punya motivasi, ya. Ya itu memang sudah mulai perlu tuh ya dibawa ke tenaga profesional, misalnya psikolog atau psikiater gitu ya, karena artinya perlu penanganan yang lebih intensif lagi ya dan perlu tenaga profesional gitu. Oke. Dokter, kira-kira ada dampak lebih jangka panjangnya nggak sih, dok, untuk anak-anak yang terkena bullying mungkin sampai dewasa merasakan trauma atau seperti apa, dok? Iya, banyak ya. Saya banyak bahkan ketemu pasien-pasien yang saat dewasa datang dengan gangguan cemas, dengan depresi gitu ya. Pada saat saya tanya, dulunya mereka adalah korban bullying gitu ya. Hmm. Jadi itu tadi ya, betapa pentingnya fase yang aman ya, suasana yang aman gitu ya untuk perkembangan anak gitu. Hmm. Itu tadi terkait di situ ya. Jadi pada saat pada masa kanak-kanaknya dia mengalami kanak atau remaja ya, dia mengalami stres yang besar, itu tentu akan menghambat fase perkembangan itu sempurna gitu ya, Ya. tidak tercapai gitu ya Hmm. perkembangannya. Sehingga dia lebih rentan untuk terkena gangguan jiwa gitu ya. Jadi Hmm. eh, bahkan juga ada yang sampai timbul gejala psikotik gitu ya. Hmm. Ada juga tuh yang saya temukan ya di berbagai literatur juga ada sih ya seperti itu, memang diceritakan betapa ini merupakan salah satu stres yang besar untuk anak sebetulnya. Hmm. Oke. Hal itu tuh kira-kira kenapa, dokter? Apakah memang dia nggak mengobati, maksudnya nggak pergi ke dokter gitu, dok? Ya, pada umumnya begitu ya, tidak eh, bahkan tidak cerita. Ya. Jangan ke dokter, dia tidak cerita pada siapapun. Jadi dipendam saja gitu kan. Sehingga tidak ada yang menolong, dia dia simpan saja di dalam hatinya gitu kan. Nah, dan juga ya itu, tidak, kalaupun orang tuanya sudah melihat perubahan, tidak memahami gitu ya. Karena kan masih banyak stigma ya, Mbak ya, di Indonesia ini ya, Hmm. bahwa wah kalau ke psikiater saya gila gitu ya, tanda Ya. kutip ya, kita nggak boleh pakai kata gila sebetulnya ya. Jadi Hmm. eh, malu gitu ya untuk konsultasi ya, entah itu ke psikiater atau ke psikolog gitu ya. Jadi tidak dibawa gitu, tidak ditangani. Padahal jika misalnya dampak dari bullying itu segera ditangani, tentunya akan lebih baik ya. Hmm. Oke. Kemudian bagaimana, dokter, peran orang tua seharusnya nih, dok, untuk anak? Ya. Orang tua ya, kembali lagi anak itu kan paling banyak sebetulnya waktunya di rumah ya, bagi anak nih gitu ya. Jadi hubungan yang baik dengan orang tua itu sangat sangat penting untuk dibina. Jadi orang tua itu harus membangun komunikasi yang baik, melakukan eh, pola asuh yang baik gitu ya. Mungkin yang paling
bisa untuk preventif lah dibilang ya, untuk bullying ini adalah pola asuh yang otoritarian namanya gitu ya, jadi demokratis gitu. Anak diberi kesempatan untuk bicara, untuk mengungkapkan perasaannya gitu ya. Ada hubungan komunikasi yang hangat antara anak dengan orang tua gitu ya. Membangun itu perlu usaha loh ya. Orang tua tuh perlu usaha karena biasanya orang tua sudah, oh saya orang tua, selama saya sudah bisa mencukupkan secara materi, apalagi sih yang kurang gitu ya. Tapi anak perlu lebih daripada itu. Anak perlu didengar, anak perlu sentuhan kasih sayang gitu ya. Dan orang tua juga, misalnya nih anak sudah cerita bahwa saya dibully nih Pak misalnya, atau mah di sekolah gitu ya. Orang tua juga mungkin perlu untuk membangun komunikasi dengan pihak sekolah seperti itu ya. Jadi dengan gurunya untuk tentunya bukan untuk sekedar melapor dan kemudian anak itu nantinya dikenai hukuman, tidak seperti itu, tapi supaya guru-guru juga bisa terlibat aktif nantinya untuk mengembangkan pendidikan yang mendukung untuk tidak terjadi bullying gitu ya. Seperti itu. Oke. Dan yang paling penting, jika sudah tampak ada gangguan, ya orang tua sebaiknya memang segera membawa anak-anaknya ke profesional seperti itu, Mbak. Oke. Oke, terakhir dokter, edukasi apa mungkin ya yang tepat dokter untuk para korban bullying ini agar bisa terhindar, jadi untuk mencegah gitu dokter? Iya, kalau misalnya anak sudah pernah mengalami bullying nih ya, supaya tidak lagi, bagaimana? Atau misalnya teman-temannya, bagaimana nih supaya teman-teman yang lain juga tidak kena bully ya? Tentunya harus ada yang berani berbicara gitu ya. Karena selama itu dipendam, ditutup-tutupi, ya tidak ada penyelesaian. Bullying akan terus terjadi gitu kan. Korbannya akan semakin banyak gitu. Jadi anak ini yang dibully perlu berbicara, menyampaikan diajar untuk melaporkan, misalnya ke gurunya atau ke orang tuanya gitu. Jadi jangan takut untuk bicara. Ya. Kalau misalnya itu tadi ya, misalnya ada yang ditakut-takutin nih, nanti kalau kamu cerita, nanti kamu akan tambah saya bully, misalnya kayak begitu. Carilah yang lebih berkuasa, misalnya gitu ya. Cari teman misalnya gitu ya, yang juga yang tampaknya mungkin lebih kuat juga misalnya ya, bukan untuk lawan kemudian jadi berkelahi, tapi untuk membantu berbicara gitu ya, menyampaikan, melaporkan seperti itu. Jadi kemudian misalnya untuk anak-anak yang memang kan ada juga ya anak-anak yang dibully karena kondisi fisik ya. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi untuk anak-anak yang seperti itu, misalnya nih terlalu gemuk misalnya ya, atau misalnya kalau misalnya terlalu gemuk, itu sebetulnya kita bisa ajarkan juga supaya anggaplah itu jadi motivasi ya untuk dia bisa memperbaiki penampilannya ya, memperbaiki kesehatannya ya, lebih pada kesehatan seperti itu. Tapi kalau misalnya edukasi yang perlu diberikan pada anak yang dibully, yaitu ya tadi ya, harus berani untuk berbicara. Kemudian kepada anak-anak yang suka membuli, nah itu juga perlu diedukasi tentunya ya. Nah itu caranya bisa dengan menceritakan misalnya gitu ya, hal-hal yang cerita-cerita yang mengandung empati misalnya gitu ya, cerita-cerita yang tidak mesti langsung ya, tidak mesti kemudian anak itu ditegur, kamu itu nakal dan lain sebagainya ya, karena dia pun nanti akan mempunyai cap buruk ya. Kita juga tetap harus melindungi juga nih, walaupun dia pembuli, tetap juga dia juga anak misalnya gitu ya. Dia juga perlu dididik untuk bisa lebih berempati kepada sesama gitu ya, misalnya gitu. Oke, baiklah Dokter Rita, terima kasih banyak hari ini sudah sharing-sharing soal bullying. Makasih dokter. Iya, terima kasih juga, sama-sama.
Sahabat Eljon, kita sudah mendengar tadi ya dampak bullying bagi anak, kemudian juga tadi peran orang tua, dan juga yang paling terpenting tadi mungkin dirasa anak sudah ada perubahan perilaku, bahkan mungkin tidak mau sekolah dan lain-lain, orang tua boleh membawa ke psikiater tadi ya, karena memang berkaitan dengan stigma masyarakat mungkin, tapi ya ke psikiater itu tidak hanya harus dalam kondisi sakit gitu ya dok ya, tapi memang menjaga kesehatan mental adalah hal yang penting bersama dengan kesehatan fisik juga. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua dan juga orang tua di rumah pastinya. Saya Cynthia dan juga Dr. Rita Astriani Noviati, psikiater atau spesialis kedokteran jiwa, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, saya Latanya Alisa, Putri Pariwisata Indonesia DKI Jakarta 1. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih.